Candi Badut adalah sebuah candi yang terletak di kawasan Tidar, tepatnya di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Arsitektur Candi Badut ini tidak seperti candi-candi di Jawa Timur lainnya, seperti Candi Singosari ataupun Candi Kidal, karena candi ini mengikuti arsitektur yang lebih tua di Jawa Tengah. Candi Badut diperkirakan dibangun pada 760 Masehi, yang pada masa itu dalam pimpinan Raja Gajayana. Oleh karena itu, Candi Badut ini dianggap sebagai candi yang tertua di Jawa Timur. Sejarah Candi Badut ini menurut Prasasti Dinoyo ya, itu pada bait keempat dikatakan bahwa seorang raja dan pembesar kerajaan beserta rakyatnya membangun sebuah kuil untuk memberantas penyakit yang menghilangkan semangat. Jadi prasasti tersebut berangkatan 760 Masehi atau 682 Saka. Disimpulkan bahwa candi ini dibangun oleh raja dari kerajaan Kanduruan, raja kedua yang bernama Gajayana pada tahun 760 Masehi atau 682 Saka. Sedangkan Candi Badut ini ditemukan pertama kali ya dan dicatat keberadaannya oleh seorang kontrolir Belanda yang bernama Maureen Bleecker pada tahun 1921. Pada waktu itu menjabat sebagai pamong praja di wilayah Malang sini. Diduga penemuan tersebut adalah merupakan benda cagar budaya, dan pada saat ditemukan itu merupakan gundukan dan ditumbuhi pohon-pohonnya sangat besar. Maka dengan demikian akhirnya pemerintahan Hindia Belanda mengutus seorang ahli arkeolog dari Hindia Belanda sana yang bernama Bedahan untuk menindaklanjuti penemuan tersebut. Pada tahun 1923 ditindaklanjuti oleh Bedahan, dan pada tahun 1925 sampai 1926 direstorasi atau digali dan dibangun kembali. Itu pun tidak seperti sekarang ya. Jadi ada pemugaran yang kedua dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Purbakala di Mojokerto pada tahun 1990 sampai 1993, sehingga kita bisa melihat seperti yang sekarang ini. Kalau Candi Badut ini secara fungsi ya difungsikan sebagai tempat pemujaan untuk umat Hindu ya, dan candi ini tidak mempunyai motif atau tidak mempunyai relief ya, hanya saja mempunyai beberapa hiasan. Kalau kita masuk pada tangga itu kita akan menjumpai hiasan tangga yang melengkung, dan pangkal tangganya itu ada hiasan kala dan naga, sedangkan di kanan kiri pipi tangga itu ada hiasan burung berkepala manusia itu yang bernama Kinara dan Kinari, bertugas sebagai pemain musik di kayangan. Kalau kita masuk menuju bilik candi, kita akan menjumpai mandapa atau pintu penampil yang berhiaskan kala dan makara. Muka kala tanpa rang bawah yang diartikan sebagai kiliti muka atau sebagai penolak balak dari segala kemungkinan bila ada kejahatan yang akan merusak atau yang akan menyentuh di candi tersebut. Sedangkan kalau kita menuju bilik candi, itu ada arca utama, yaitu arca lingga dan yoni, yang mana lingganya itu masih utuh walaupun ada coretan ya, akan tetapi yoninya itu sudah merupakan fragmen, yang mana diartikan yoninya itu sudah rusak. Dan lingga dan yoni ini diartikan sebagai perwujudan Dewa Siwa dan Parwati, juga biasa disebut sebagai lambang syukuran.
kalau kita berjalan searah jarum jam itu dinamakan Pradaksina ya. Itu pada relung sebelah utara ya. Itu kita akan menjumpai arca Durga Mahesasura Marjini, dan termasuk arca yang satu-satunya yang masih ada. Sedangkan di relung sebelah timur itu seharusnya ada arca Ganesha, kan tapi pada waktu penemuan atau pertama kali ditemukan itu sudah tidak ditemukan arca Ganesha tersebut. Sedangkan di relung sebelah selatan itu ada arca Agastya atau Siwa Mahaguru, akan tapi juga tidak ditemukan keberadaannya sampai saat ini. Sedangkan di relung sebelah barat itu ada kanan kiri ya. Kalau kita berhadapan itu di sebelah kanan itu ada arca Nandiswara, sedangkan sebelah kiri ada arca Mahakala. Di depan candi ini selain candi induk ya, ada 3 candi perwara atau candi pengiring yang saat ini dibuka, yang orang awam itu mungkin menebak sebagai kolam ya. Kan tapi itu adalah salah satu dari fondasi candi perwara tersebut. Mungkin kalau cerita sejarah itu ya bisa panjang bisa pendek. Jadi kalau kita mengambil garis besarnya tidak terlalu panjang, akan tapi kalau dinarasikan bisa sangat panjang. Pesan dan pesan kami sebagai juru pelihara ya, sebagai pengelola Candi Badut, semua pengunjung itu diharapkan ikut memiliki, karena sebuah bangunan cagar budaya itu adalah merupakan warisan budaya yang mana juga merupakan jati diri bangsa Indonesia. Maka diharapkan tidak ada unsur yang merugikan pada bangunan tersebut. Dan untuk pemerintah daerah ya, ini mungkin seharusnya ada sumbangsinya untuk menangani jalan yang masuk, kan kamu tahu tadi ya, jalannya agak rusak ya. Jadi diharapkan pemerintah daerah itu ikut istilahnya memberikan sumbangsinya atau membangun sarana atau prasarana yang kurang di situs Candi Badut ini.